Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Janwanda Fauzia Rosadi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul eksternalitas untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke pemaparan materinya. Yang pertama, pengertian eksternalitas. Eksternalitas atau externality adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Eksternalitas terbagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Jenis-jenis eksternalitas. Eksternalitas seringkali muncul karena penegakan hak properti yang tidak jelas. Untuk beberapa barang seperti tanah, bangunan, dan uang, penegakan hak kepemilikan adalah mudah, tapi itu tidak untuk yang lainnya, seperti udara dan air. Air dan udara mengalir bebas melintasi batas kepemilikan pribadi. Itu membuat jauh lebih sulit untuk menetapkan kepemilikan. Secara umum, eksternalitas terbagi menjadi dua kelompok, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Yang pertama, eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi, yaitu konsumsi atau produksi, ke pihak ketiga yang tidak terkait. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Baiklah, saya akan mengambil beberapa contoh eksternalitas negatif. Yang pertama ada polusi udara akibat asap kendaraan bermotor atau pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang kedua ada polusi air, misalnya akibat tumpahan minyak kapal tanker, atau polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Yang ketiga polusi udara, misalnya akibat kebisingan pesawat, masyarakat yang tinggal di dekat bandara besar. Yang keempat ada merokok, menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok tapi tidak juga bagi kesehatan yang di sekitarnya. Selanjutnya ada eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan efisiensi pasar. Berikut adalah beberapa contoh eksternalitas positif, baik yang terkait dengan produksi dan konsumsi. Yang pertama, riset dan pengembangan. Perusahaan yang menemukan teknologi baru sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan atau R&D menciptakan manfaat dan membantu masyarakat secara keseluruhan. Penelitian semikonduktor misalnya tidak hanya bermanfaat bagi produsen semikonduktor tetapi juga bagi industri telekomunikasi modern, stereo, dan perangkat komputer. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan dan jaringan transportasi lainnya bermanfaat bagi mobilitas barang dan orang. Tidak hanya itu, agen real estate juga mendapatkan keuntungan. Harga real estate naik karena pembangunan membuat aksesibilitas yang lebih baik. Agen real estate memperoleh komisi yang lebih tinggi. Pendidikan dan pelatihan. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan tidak hanya bermanfaat pekerja bagi perusahaan, tetapi itu juga bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, pekerja dapat gaji yang lebih tinggi dan perusahaan dapat meningkatkan produktivitas. Bagi perekonomian itu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Barang lebih murah dan bervariasi dan berkurangnya kejahatan. Yang terakhir, vaksinasi. Manfaat tidak hanya bagi orang yang divaksinasi tetapi juga orang lain karena resiko penularan menurun. 1. Penegakan hak properti. Pendefinisian hak properti secara lebih ketat dapat membatasi pengaruh kegiatan ekonomi pada pihak yang tidak terkait. Hal ini karena banyak eksternalitas muncul karena penegakan hak properti yang tidak jelas, contohnya air dan udara. Anda tentu saja tidak dapat membagi ruang untuk rumah Anda dan tetangga Anda. Yang kedua ada pajak. Pemerintah dapat menggunakan pajak atas barang atau jasa untuk membatasi eksternalitas terutama yang merugikan seperti polusi dan limbah. Pemerintah menggunakan sanksi pajak yang tinggi bagi produsen yang membuang limbah bahaya, atau pemerintah juga dapat memberikan keringanan bagi pajak perusahaan yang mengolah limbah lebih lanjut sehingga tidak membahayakan lingkungan. Yang ketiga, peraturan. Selain pajak, jalan bagi pemerintah untuk membatasi eksternalitas adalah melalui peraturan. Misalnya, pemerintah dapat mengatur batas maksimum polusi karbon dioksida atau limbah. Regulasi dianggap sebagai solusi paling umum, dapat menjumpainya pada beberapa peraturan seperti aturan lingkungan dan peraturan kesehatan makanan dan minuman.
Yang keempat ada subsidi. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Subsidi biasanya untuk meningkatkan konsumsi barang dan eksternalitas positifnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.